Bismillahirrahmanirrahim. Kalau musannif hadzal kitab wa nafa'ana bihi minal kitabi wa ulumihi fi dharain amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'ili. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu, bermula iman itu, fi sadril mu'mini, La imana liman la amanata. Berarti itu tak? di atas. Iya. La imana, tidak sempurna iman, la imana, tidak sempurna iman, liman, bagi orang yang la amanata lahu, yang tidak mempunyai sifat amanah baginya. Jadi orang yang tidak amanah itu tidak sempurna iman. Ya, tidak sempurna iman bagi orang yang la amanata lahu, yang tiada ada sifat amanah baginya. Tidak ada, nggak punya sifat amanah. Dikasih kepercayaan, ya hianat, disalahgunain kepercayaan itu nggak sempurna iman. Karena iman itu laksana bayangan. Iman kalau dia itu berbuat maksiat, itu iman kabur. Iya, nggak mau iman itu melakukan kejahatan. Makanya orang yang melakukan kejahatan berarti tidak ada imannya, kosong iman. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu la yu'minu, tidak sempurna iman, tidak beriman sempurna, ahadukum, salah seorang daripada kamu, hatta, sehingga, yuhibba, dia mencintai, li ahihi, bagi saudara. Yuhibba, dia mencintai. Jadi tidak beriman sempurna salah satu daripada kamu, hatta, sehingga, yuhibba, ia mencintai, li ahihi, bagi saudara. Jadi kalau orang yang nggak cinta sama saudara, nggak SMS, senang melihat orang susah, lihat saudara senang, dia susah. Ya. SMS, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Orang dapat, ya, Dirinya dia meriang. dia yang meriang. Ada nggak? banyak ngiri. Itu tidak sempurna itu. Ma yuhibbu li nafsihi, ma apa-apa, yuhibbu, yang ia mencintai, li nafsi, bagi dirinya. Kita senangnya apa? Nah, ketika saudara kita mendapatkan, ya, suatu
maka dia ikut senang. Jangan yang susah. Allah berikan nikmat, baik berupa pekerjaan, baik berupa rizki, baik berupa anak yang soleh. Dia senang jika ada mendapatkan musibah, lalu dia ikut sedih, Iya, lalu dia bantu. itu iman. Itu sempurna iman. Tapi kalau dia udah merasa sama saudaranya udah nggak peduli, tanda bahwa orang itu tidak beriman sempurna. Apa yang dia cintai, ya orang lain cintai, yaitu dia sama. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al imanu fi sadri. Bermula iman itu di dalam dada manusia, di dalam dada orang yang beriman. Makanya iman itu cahaya, nur yang Allah berikan di dalam diri orang yang beriman, dalam dadanya. Dada itu maksudnya hati. Iya, kan hati adanya di dalam dada. Bermula iman itu pisodri di dalam dada, di dalam hati, al mukmini orang yang beriman. Walayutimul iman, dan tidak sempurna iman itu illa kecuali sempurna bitamamil faraidi, dengan menyempurnakan ibadah-ibadah yang fardu. Kalau dia melakukan ibadah yang fardu berarti imannya sempurna. Nah, dia selalu ingat, merasa diawasi. Allah bersifat alimun, Allah bersifat maha mengetahui, Allah bersifat basar, Allah maha melihat, Allah bersifat samun, sama, Allah maha mendengar, samiun yang mendengar. Disempurnakanlah ya ibadah-ibadah yang fardu seperti sholat wajib, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Seperti ngaji kan ibadah fardu. Sedekah, wasunani, dan ibadah-ibadah yang sunnah. Nah, untuk melengkapi yang fardu itu dikerjakanlah yang sunnah. Karena perintahan Allah dua, ada fardu, ada sunnah. La yazalul abdi, tidak henti-hentinya seorang hamba mengerjakan bin nawafil, dengan pekerjaan yang sunnah, hatta uhibbahu, sehingga aku cinta kepadanya. Itu kata Allah dalam hadis qudsi. Jadi orang bisa naik derajat karena perkara yang sunnah. Hal yang wajib ada pokok, modal, ya kan? Kalau ibarat orang dagang tuh, ya fardu itu pokok, modal, dan sunnah itu keuntungan. Maka kesempurnaan ibadah ketika dia melakukan yang fardu, seperti sholat wajib, ada sholat sunnah yang mengikuti sholat rawatib itu. Ada sunat qobliyah, sunat ba'diyah, ada puasa wajib Ramadan, ada puasa sunnah seperti ya sunnah sawal, Arif, itu sunnah-sunnah yang lain, haji, umroh,
zakat, sedekah. Nah itu yang menyempurnakan iman seseorang. Kalau dia tidak melakukannya, tidak menyempurnakan ibadah-ibadah yang fardu dan juga tidak menyempurnakan ibadah-ibadah yang sempurna, berarti imannya tidak sempurna. Itu hanya menggugurkan kewajiban, umpamanya kayak gitu. Wala yafsudul imanu, dan tidak rusak ia iman. Wala yafsudul imanu, dan tidak rusak ia iman, ila kecuali bisa rusak bizuhudil faraidi, dengan mengingkari keparduan, dengan mengingkari ibadah yang fardu. Kalau dia udah mengingkari, ngapain sholat? Gak usah sholat aja belum tentu masuk surga. Yang sholat aja belum tentu masuk surga, bagaimana yang nggak sholat? Iya. Kalau dia udah ingkar, berarti dia sudah kafir. Kalau dalam Imam Malik mengatakan gitu. Nabi belum siap gitu. Ya. Belum siap sholat. Man taraka sholata muta'ammidan, barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, faqad kafara, maka sesungguhnya kafara telah kafir dia. Itu Imam Malik mengatakan udah kafir. Tapi kalau Imam Syafi'i, kalau dia cuma bilang males tapi tidak mengingkari keparduannya, maka tidak dikatakan kafir, tetapi dosanya sangat besar. Di dalam kitab Al-Yawaqid Zawahir gitu, ataupun di dalam kitab Kabair, Imam Az-Zahabi mengatakan kayak gitu. Tapi halus tapi Halus itu ya. iya. Kalau dia kan langsung jebret lu kafir lu gitu Imam ya. Malik keras. Kalau dia sengaja, mau malas, mau dia bilang ingkar, pokoknya kafir aja. Itu Imam Malik. Tapi kalau Imam Syafi'i, kalau dia tidak mengingkari, dia tahu, dia mengatakan bahwa sholat itu fardu, tapi dia malas, ogah-ogahan, bahasanya wawailul lil musallina ladzina hum an sholatihim sahur gitu. Ya kalau dia sholat entar kan juga, iya, ya artinya ngenteng-ngentengin sholat, ngegampangin. Itu iya, itu tidak dikatakan kafir, tapi dosanya sangat besar. Itu wailul, maka celakalah lil musallina, bagi orang yang sholat, allazina hum, itu orang-orang yang apa? An sholatin, daripada sholatnya sahun, lalai. Ya. Juga celaka lagi waladzina hum yurauna, orang-orang yang mereka itu yuraun, pada berbuat riya. Itu celaka, dosa besar. Itu kalau menurut mazhab Imam Syafi'i ya. Halus tapi Dalam kita langsung kafir lu kan. Ya. Wala yafsudul iman, dan tidak rusak iman, illa kecuali bisa rusak bijuhudil faraidi, dengan mengingkari keparduan, wasunani, dan ibadah-ibadah sunnah. Jadi ibadah-ibadah fardu dan ibadah-ibadah sunnah gak usah sunnah. Paman nakoso koridatan, maka siapa orang yang nakoso mengurangi
Faridotan akan suatu kefarduan, umpamanya sholatnya buru-buru kurangin, tadinya tumaninah enggak menjaga sholat, enggak menjaga ibadahnya. Paman nakoso, maka siapa-siapa orang nakoso yang mengurangi faridotan akan kefarduan, bigoiri dengan tidak zuhudin mengingkar, ukibak maka ia akan disiksa alaihi atasnya itu, atasnya meninggalkan ibadah. Kalau dia ngurang-ngurangin sholat wajib maupun sholat sunnah, apalagi ngurangin ibadah fardu, tidak jadi dua. ya maksudnya sholatnya itu nggak disempurnain, baik syarat-syaratnya ataupun rukun-rukun sholat, dan tidak memelihara menjaga daripada yang membatalkan sholat. Yang penting sholat, nggak tahu hukum-hukum. Maka dalam kitab Zubat kan dikatakan fakulu man bi ghairi ilmin ya malu, tiap-tiap orang yang ibadah nggak pakai ilmu, akmaluhu mardudatun la tuqbal, maka orang ibadah itu amalnya mardudat, ditolak, la tuqbal, nggak diterima, nanti dikembalikan lagi sama orang tersebut. Waman atamal faraidu, dan siapa orang yang atama menyempurnakan al faraidu akan ibadah yang fardu, disempurnain tuh rukuknya, sujudnya, ya kan, bacaan-bacaannya, baik bacaan yang Fatihah, takbiratul ihram, tahiyat akhir, baca selawat atas Nabi, salam yang pertama, kemudian berdiri betul, ruku, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud dengan tumaknina, itu dipelihara, dijaga. Atau juga pekerjaan hatinya, dia enggak lalai, dia enggak mengingat-ingat sesuatu sampai dia lupa. Nah, kalau dia sudah menyempurnakan ibadah fardu wajib, maka wajib lahu baginya al-jannatu, masuk surga. Itu kalau dia udah sempurnain, wajib atasnya masuk surga. Ini salah satunya yang harus kita lebih teliti lagi, agar apa, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi bekal buat kita. Jangan sampai ibadah kita sia-sia. Karena kerjaan kita jangan ibadah yang wajib, pekerjaan-pekerjaan kita kalau nggak rapi juga ya masih ibaratnya ini kekuatannya juga kurang. Ya, apalagi kalau misalnya kerjaan kita ya boleh dibilang asal, kan gitu. Ya Pak, ini yang kerjaan dunia, bagaimana kalau pekerjaan akhir? Tinggal waqala sallallahu alaihi wasallam, al imanu la yazidu wa la yanqus. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.